Pemirsa, hingga saat ini para pengungsi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera masih bertahan di pengungsian. Upaya pemenuhan kebutuhan para warga terdampak pun terus dilakukan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru hingga malam hari ini, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Metro TV Randi Alfaras di Langkat, Sumatera Utara, Ifdal Amal di Padang, Sumatera Barat, dan Al Hadi Habibi di Banda Aceh. Kita ke Randi terlebih dahulu. Randi, bagaimana kondisi di posko Langkat? Apakah akses menuju ke Aceh Tamiang sudah terbuka? Iya, selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Memang saat ini proses atau upaya penanganan dari bencana banjir bandang di Kabupaten Langkat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Langkat dan juga BPBD Kabupaten Langkat. Yang mana memang hingga saat ini informasinya ada 12 dari 23 kecamatan di Kabupaten Langkat yang terdampak akibat bencana banjir bandang yang sudah mengguncang wilayah Kabupaten Langkat selama 7 hari terakhir. Dan memang akibatnya ada lebih dari 3.000 kakak atau sekitar 13.000 warga yang terpaksa untuk mengungsi ke beberapa titik posko pengungsian dikarenakan memang kebanyakan rumah warga di 12 kecamatan di Kabupaten Langkat ini terdampak banjir dengan ketinggian yang bervariatif. Bahkan salah satu daerah yang terdampak paling parah yakni di Tanjung Pura hingga saat ini juga masih terendam banjir dengan ketinggian yang sekiranya sekitar 1 meter sehingga mengharuskan beberapa warga di Kabupaten Langkat ini terpaksa untuk mengungsi, yang salah satunya telah didirikan posko pengungsian tepatnya di Kecamatan Hinai. Posko tersebut telah didirikan oleh BPBD dan juga pemerintah Kabupaten Langkat. Terdapat 2 tenda, kemudian juga ada dapur darurat dan juga ada pos pelayanan kesehatan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengungsi di posko pengungsian di Kabupaten Langkat. Adapun juga distribusi bantuan juga telah diberikan oleh beberapa pihak, baik dari pemerintah Kabupaten Langkat, kemudian juga dari BPBD, bahkan juga dari Wakil Gubernur Sumatera Utara juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengungsi di posko pengungsian di Kabupaten Langkat. Adapun juga memang akses menuju ke Aceh Tamiang ini sebetulnya sudah bisa dilalui melalui jalan tol dari Stabat menuju ke Pangkalan Brandan, kemudian melalui jalan raya biasa dan akhirnya bisa menuju ke perbatasan antara Sumatera Utara menuju ke Provinsi Aceh. Hanya saja memang dari 1 kilometer dari perbatasan antara Sumatera Utara menuju ke Aceh ini masih digenangi banjir, tepatnya di 1 kilometer setelah gerbang perbatasan antara Sumatera Utara dan juga Aceh. Dan memang banjir juga masih tinggi di sana pemirsa, sehingga jalan masih tergenangi, bahkan juga air masih menggenangi di jalan raya menuju ke Aceh Tamiang sekitar 500 cm, bahkan juga ada yang ketinggiannya 1 hingga 2 meter, sehingga ini masih belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dan kami juga tadi sempat untuk mengunjungi salah satu posko pengungsian di perbatasan, tepatnya sudah di Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana untuk di sana akses listrik juga masih terputus. Jadi di posko pengungsian warga hidup tanpa listrik selama seminggu terakhir, bahkan juga distribusi bantuan juga masih minim di perbatasan Aceh Tamiang, sehingga masyarakat yang mengungsi di sana sangat berharap adanya bantuan dari berbagai stakeholder, utamanya logistik makanan, kemudian juga pakaian dan beberapa obat-obatan untuk menunjang kehidupan mereka dalam beberapa hari ke depan. Demikian, Fitri. Baik, terima kasih Randi. Dari Langkat kita bergeser ke Padang. Ifdal, bagaimana situasi terkini terutama bagi para warga yang menjadi korban terdampak bencana di Sumatera Barat? Baik, selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan bahwa tercatat hingga hari ini ada sebanyak 196 korban meninggal dunia, 78 hilang dan 140 luka-luka di seluruh Sumatera Barat akibat bencana hidrometeorologi yang menimpa Sumatera Barat sejak tanggal 21 November dan puncaknya pada tanggal 27 November 2025 kemarin. Kabupaten Agam masih menjadi titik dengan korban jiwa terbanyak dengan 132 kehilangan nyawa dan 71 korban masih hilang. Tentunya angka tersebut merupakan bukan angka yang kecil pemirsa, sehingga memang pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah selalu dan juga terus mengirimkan bantuan logistik. Tercatat per hari ini bantuan logistik meskipun beberapa sejumlah akses utama dan juga jalur nasional terputus, pihak dari Basarnas, BNPB dan juga TNI melakukan airdropping bantuan logistik ke 5 titik yang ada di Sumatera Barat, yakni di Kabupaten Padang Pariaman,
Kecamatan Maligi di Kabupaten Pasaman Barat, Talamau di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, serta Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam. Dapat saya gambarkan pemirsa bahwa di Kabupaten Agam, saya sempat hadir juga ke sana di Kecamatan Malalak Timur. Kondisinya itu cukup parah karena ratusan rumah di Kecamatan Malalak Timur tertimbun tanah lumpur akibat dari banjir bandang dan juga tanah longsor. Hingga kini yang sebelumnya kondisi belum bisa dimasuki oleh kendaraan-kendaraan berat ataupun alat berat seperti ekskavator sudah berangsur mulai masuk karena akses menuju ke Malalak Timur sudah mulai diperbaiki. Begitu adapun untuk airdropping bantuan logistik itu masih akan terus dilakukan sampai waktu yang belum bisa ditentukan, setidaknya sampai akses jalur darat untuk distribusi logistik diperbaiki terlebih dahulu. Lebih lanjut untuk data pengungsian, hingga saat ini masih ada sebanyak 18.639 kepala keluarga serta 100 atau yang mana merupakan 106.232 jiwa pengungsi yang mengungsi di posko-posko pengungsian di Sumatera Barat. Untuk bantuan logistik, kebutuhan logistik baik sandang, pangan, papan di Kota Padang sendiri di posko pengungsian utama salah satunya di Kecamatan Pauh, Kota Padang itu sebenarnya sudah terpenuhi, akan tetapi memang di daerah-daerah terisolasi masih terhambat jalur distribusi yang terhambat. Fitri. Baik, terima kasih Ifdal. Dan selanjutnya pemirsa kita akan memantau situasi terkini di Aceh. Al-Hadi, seperti apa proses distribusi bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, terutama di wilayah yang terisolir? Apakah sudah mulai rata mendapatkan bantuan? Ya, Fitri dan juga pemirsa memasuki hari ke-8 pasca banjir dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten kota di Aceh. Saat ini upaya percepatan penanganan korban terdampak banjir terus dilakukan, khususnya terkait dengan penyaluran bantuan logistik. Dan menurut informasi yang kami terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini menyebutkan bahwa saat ini di seluruh 18 kabupaten kota yang terdampak banjir ini bantuan logistik ini telah masuk dan saat ini upaya percepatan terus dilakukan terutama untuk wilayah-wilayah yang terisolir. Salah satunya adalah dengan menggunakan akses atau jalur udara yang memang di mana untuk wilayah terisolir ini mengingat jalan putus ini tidak bisa diakses melalui jalur darat. Dan untuk mengakses jalur udara tersebut saat ini BNPB setidaknya mengerahkan ada 11 alutsista yang terdiri dari helikopter sebanyak 7 unit, kemudian juga ada pesawat karavan 4 unit yang setiap harinya ini mengantarkan bantuan logistik untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah yang terisolir khususnya. Dan pesawat tersebut ini rata-rata memang mengambil bantuan atau logistik ini dari Lanut Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar, dan kemudian juga ada yang dari Lanut, maksud kami dari Kuala Namu. Dan selain dari helikopter maupun juga pesawat karavan, ini juga bantuan juga di-drop melalui jalur laut yang menggunakan kapal ekspres Bahari 2F yang juga mengirimkan logistik dari Banda Aceh kemudian menuju Lok Sumawe hingga selanjutnya didistribusikan ke kawasan-kawasan pesisir timur utara Aceh meliputi Aceh Utara, Lok Sumawe, kemudian juga Biren, terus kemudian Aceh Timur, Langsa hingga ke Aceh Tamiang. Dan untuk jalur darat sendiri memang untuk saat ini sudah ada kemajuan di mana jika sebelumnya Aceh Tamiang ini benar-benar terisolir tidak bisa ditembus, ini untuk saat ini informasi terbaru yang kami terima ini untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sudah bisa diakses melalui dari Medan, Sumatera Utara. Dan akses jalan tersebut meskipun memang di beberapa titik ini masih ada badan jalan yang terendam banjir, namun untuk kendaraan-kendaraan yang besar ini sudah mudah untuk melalui karena memang akses atau jalan tersebut sudah rata-rata sudah dibersihkan oleh petugas dari Kementerian Umum yang memang telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk membersihkan material-material lumpur misalnya, termasuk juga puing-puing seperti sampah-sampah atau kayu dari badan jalan. Dan selain itu juga perlu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan pemulihan sarana komunikasi
komunikasi. Ini di beberapa lokasi yang juga sebelumnya sempat terisolir sama sekali seperti Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Bandar Meriah, termasuk juga Geoluas, Aceh Timur. Ini untuk sekarang memang sudah mulai lebih baik mengingat memang bantuan alat komunikasi Starlink ini juga beberapa sudah disalurkan ke hampir wilayah terdampak, terutama di wilayah terisolir yang dimana ada sekitar 20 unit Starlink dari bantuan Kementerian Komdigi ini telah disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. Belum lagi Starlink yang berasal dari kelompok masyarakat Aceh yang juga membantu untuk dalam hal memenuhi akses komunikasi. Dan selain itu juga saat ini untuk di wilayah atau akses menuju wilayah tengah Aceh ini juga sudah ada perkembangan, dan menurut informasi yang kami terima saat ini untuk menuju wilayah tengah Aceh jalur dari Simpang KKA Aceh Utara menuju Bandar Meriah ini sudah sampai ke Gunung Salak, hanya saja ini baru bisa sampai ke Gunung Salak Kabupaten Bandar Meriah dan selanjutnya harus dilanjutkan dengan kendaraan roda 2. Fitri. Baik, terima kasih Al-Hadi Habibi, Ifdal Amal, dan juga Nadia Alfaras atas laporan teman-teman dari lokasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.